Bab 185. Generasi pertama Gu Yue. 5 zombie terbang yang hebat. Pintu masuk terowongan tidak besar dan seharusnya terkubur oleh tanah merah sebelumnya. Tapi sekarang, ketika danau darah melonjak dalam gelombang besar, tanah merah di dinding sekitarnya tersapu tenggelam di danau. Akibatnya, pintu masuk terowongan kembali bersih dan terlihat. Tidak peduli apa, pintu masuk terowongan ini seperti cahaya harapan. Fang Yuan segera berbalik dan mulai berenang ke arahnya. Duor! Ledakan hebat lainnya terjadi di udara. Kekuatan ledakan yang luar biasa menghantam sekeliling dan dengan kasar mendorong Fang Yuan ke depan. Sial! Dia mengutuk. Sejumlah besar tanah merah telah jatuh dan mengubur pintu masuk terowongan lagi. Gu tangan besi bergulat. Di udara, Tisueleng mengambil napas dalam-dalam dan perlahan-lahan mengulurkan tangan kanannya ketika dia merasa waktunya tepat. Ada riak di udara di hadapannya dan tangan besi hitam raksasa muncul lambat tapi menekan ekor ular sanca sungai darah dalam beberapa saat. Piton sungai darah berjuang keras dan dengan sisik basah dan tubuh licin, tangan besi terlepas darinya dan meledak dengan cahaya merah kemasan. Tisueleng, bagaimanapun, memiliki banyak pengalaman pertempuran dan tidak sedih. Dia sedikit mengangkat kepalanya, menggembungkan pipinya dan meniup kuat ke piton sungai darah. Wos! Minyak hitam pekat jatuh seperti air terjun dan terbentuk menjadi bentuk naga di udara sebelum terjun menuju piton sungai darah. Gu naga minyak. Piton sungai darah sangat marah. Ia menggeram dan mulai merobek Gu naga minyak. Naga minyak hitam itu tidak kalah dengan piton sungai darah dalam hal fisik, tetapi itu hanya Gu peringkat 4 dan tidak memiliki tubuh fisik, segera dicabik-cabik oleh piton sungai darah. Tisueleng tersenyum, sebaliknya. Binatang buas adalah binatang buas, jika Master Gu secara pribadi mengendalikannya, mereka akan melihat melalui taktik pertempuran klasik dan biasa ini. Piton sungai darah telah disempurnakan dan meskipun memiliki jejak Master Gu di atasnya, itu tidak memiliki kebijaksanaan manusia. Naga minyak dimusnahkan, menyebabkan serangan ke Gu naga minyak di bukaan. Tisueleng tidak peduli, dia berhenti menggunakan Gu naga minyak lalu mulai mengaktifkan Gu naga api. Dia berteriak keras dan tubuhnya bergetar dan kemudian sesosok Gu yang tampak seperti api keluar dari lubangnya. Nyala api dengan cepat membentuk naga api, berputar di sekitar tubuhnya sendiri. Ketika naga api itu terbang, ia tumbuh lebih besar, kemudian segera mulai menumbuhkan sisik, cakar, tanduk, dan gigi tajam. Wajahnya mulai menjadi lebih seperti kuda, itu telah berubah menjadi naga api yang sangat besar. Gu naga api ini juga merupakan Gu peringkat 4, tetapi ia dapat menyebabkan banyak rasa sakit pada piton sungai darah. Ini karena naga minyak ketika itu terhapus, sejumlah besar minyak hitam menempel di tubuh piton sungai darah dan sekarang naga api menyebabkan minyak terbakar dan memanggang piton sungai darah. Selain piton, naga minyak hitam juga jatuh di permukaan danau. Saat ini, neraka mengamuk membakar di danau darah merah terang, menyebabkan suhu udara meningkat dengan cepat. Naga api itu bukan pertandingan piton sungai darah sama sekali, jika menderita luka berat ia akan mengebor api neraka yang mengamuk dan memulihkan sebagian kekuatannya dan lukanya akan terus berkurang setiap kali ini terjadi. Dengan api yang mengamuk, naga api memiliki keuntungan sebagai tuan rumah. Piton sungai darah terus-menerus dibakar saat bertarung dengan naga api, bahkan ada bau daging hangus yang keluar darinya. Piton sungai darah memiliki sifat mengamuk dan amarahnya akan meledak dengan serangan balik yang bahkan lebih kuat jika ditekan. Tapi sekarang, itu benar-benar menyusut kembali, menyerah pada naga api dan menyelam jauh ke dalam danau darah. Manusia adalah yang tertinggi dari semua makhluk hidup dan memiliki kecerdasan untuk mengembangkan konsep baru. Dengan taktik Tisueleng, 2 Gu peringkat 4 mampu membuat peringkat 5 piton sungai darah mundur. Tetapi Gu adalah esensi dunia yang mengandung rahasia langit dan bumi, bagian dari hukum alam. Dan kemampuan piton sungai darah adalah pemulihan diri yang ekstrim. Saat ia tenggelam ke dasar danau, air darah terus-menerus menyuburkannya, dengan cepat menyembuhkan luka di tubuhnya. Naga api memiliki keunggulan medan, begitu pula piton sungai darah. Selama danau darah itu ada, itu seperti kecoa yang tidak bisa dibunuh. Situasi Fang Yuan bahkan lebih berbahaya. Api di permukaan danau darah terus menyebar, membakar bahkan lebih panas dan nyala api memanggangnya hidup-hidup. Tekanan pada Gu kanopi langit semakin besar. Tapi titik yang paling kritis bukanlah ini, melainkan justru semakin sulitnya bernafas. Nyala api menggunakan udara dalam jumlah besar untuk mempertahankan pembakarannya, dan tempat ini berada di bawah tanah dan pada awalnya merupakan daerah setengah tertutup yang berarti butuh lebih banyak waktu untuk mengisi oksigen bekas. Fang Yuan secara bertahap mulai merasa mati lemas. Meskipun Gu naga minyak dan Gu naga api mengirim piton sungai darah mundur dengan upaya gabungan mereka, ini hanya sementara. Selama ada sejumlah besar air darah, piton sungai darah akan pulih dengan tingkat yang mengerikan. Setelah keluar, itu akan pulih ke kondisi puncaknya dan Gu naga api tidak akan lagi menjadi lawannya.
Tapi ini adalah pengetahuan dasar, tidak mungkin bagi Tisueleng untuk tidak mengetahui hal ini. Lalu dia, Fang Yuan naik turun di danau yang menyala-nyala, pikirannya berputar cepat. Dan hatinya tegang ketika dia memikirkan hal ini. Jika dia tidak salah, Tisueleng seharusnya mencapai tujuannya dengan membuat piton sungai darah mundur. Tisueleng membutuhkan waktu yang cukup dan dia membutuhkan situasinya menjadi seperti ini untuk mempersiapkan langkah pembunuhan selanjutnya. Benar saja, pada saat berikutnya, saat melayang di udara, Tisueleng tiba-tiba menjulurkan kedua tangannya dan raungan yang dalam muncul dari mulutnya. Dia menarik aura benar yang telah menekan segala sesuatu dan dengan sepenuh hati menuangkan esensi purba peringkat 5 miliknya ke topeng tembaga. Topeng tembaga mulai cerah, awalnya hanya secercah cahaya, tetapi dalam beberapa napas waktu, cahaya itu meledak dengan cahaya hijau yang sangat menyilaukan, seterang pancaran sinar matahari. Sinar hijau menyinari semuanya seperti raja yang menghadap ke langit dan bumi. Untuk sesaat, tanah merah, danau darah dan api dahsyat mengamuk ditutupi dengan lapisan sinar hijau gelap. Sinar hijau berisi kekuatan mistis. Di bawah kekuatan ini, bebatuan gunung mulai bergetar dan hancur. Dari atas gua, batu-batu besar runtuh terbang menuju topeng tembaga. Sejumlah besar tanah dan batu dari atas ke bawah dinding merah juga perlahan-lahan terbang. Wajah Tisueleng sudah diselimuti oleh cahaya dari topeng tembaga. Sejumlah besar batuan gunung berkumpul di sekitar topeng tembaga dan terkondensasi menjadi bentuk manusia. Puing-puing terus-menerus berkumpul dari sekitar dan sosok batu terus bertambah besar. Dari 1 meter di awal, dengan cepat tumbuh hingga 3 meter, 5 meter, 8 meter, dan akhirnya mencapai 18 meter. Gu boneka gunung raksasa. Sosok raksasa dengan semangat gigih turun menuju ke tengah danau. Kedua kakinya menyentuh dasar danau darah, tetapi air hanya mencapai sekitar pinggangnya. Tubuhnya sangat besar dan megah, terlihat kuat. Kereta kuda bisa berjalan dengan 2 tangan dan bisa memegang gajah di atas tinjunya. Wajahnya terlihat sederhana dan tanpa hiasan, itu adalah versi topeng tembaga yang diperbesar. Naga api, ayo. Ia berbicara dan suaranya seperti mengguncang langit dan bumi. Naga api berputar-putar di lautan api, terbang dan melilit lengan kanan boneka raksasa itu seperti ular dan kepalanya bersandar di bahu kanan boneka raksasa. Selanjutnya, gu naga minyak terbang keluar dan membentuk naga minyak hitam pekat yang melingkari lengan kiri boneka raksasa dan kepalanya bersandar di bahu kiri boneka raksasa. Dengan naga di kiri dan kanannya, sosok raksasa itu muncul seperti dewa surga yang turun dari langit. Fang Yuan menggunakan semua kekuatannya untuk berenang menuju pintu masuk terowongan. Ketika puing-puing telah terbang dan membentuk boneka raksasa, tanah merah yang menutupi pintu masuk terowongan juga ikut bersamanya, sekali lagi membuka celah. Medan perang ini menjadi lebih berbahaya, pintu masuk terowongan bisa dikubur lagi kapan saja, Fang Yuan tidak berani tinggal lebih lama. Lautan api berangsur-angsur padam, dan tiba-tiba gelombang merah besar muncul dari danau darah. Piton sungai darah memulai serangannya dari danau, itu melingkari boneka raksasa dan bergerak ke atas. Kepala ular raksasa menabrak wajah boneka raksasa itu seperti seekor domba jantan. Serangan ini sangat kuat dan jika benar-benar menyerang, lebih dari setengah kepala boneka raksasa akan dihancurkan. Tangan besi bergulat. Boneka raksasa itu berteriak, udara membelah terbuka dan tangan besi terbang keluar, menyambar kepala piton. Dengan ledakan keras, tangan besi itu hancur tetapi serangan piton sungai darah juga dihentikan. Tisueleng memenangkan momen jeda singkat ini. Kedua tangan boneka raksasa itu menyambar piton sungai darah bersama-sama. Naga minyak dan naga api mengambil kesempatan itu dan mendaki piton sungai darah. Kedua ular bergabung dan membentuk nyala api, memanggang piton sungai darah. Piton sungai darah terus mendesis kesakitan dan berjuang mati-matian. Tapi mengapa Tisueleng membiarkannya begitu mudah? Tentu saja tidak, tangan boneka raksasa seperti penjepit saat mereka dengan kuat menekan piton sungai darah. Piton sungai darah tidak dapat melarikan diri. Tubuhnya hangus hitam, mengeluarkan bau daging yang terbakar. Ini merangsang sifat ganasnya, karena tidak bisa melarikan diri, ia melingkar di sekitar boneka raksasa dan dililit dengan keras, mencoba membunuhnya dengan tekanan lilitan. Meskipun boneka raksasa itu terbuat dari batu gunung yang terkondensasi, tubuhnya memiliki kelembutan tanah merah. Dengan kekuatan lilitan piton sungai darah, pinggangnya dengan cepat menyusut. Suara retakan muncul, dan serpihan batu terbang ke segala arah. Di bawah stimulasi kematian, piton sungai darah meledak dengan kekuatan yang bahkan lebih besar. Fang Yuan akhirnya naik ke tepi pintu masuk terowongan, ketika tiba-tiba boneka raksasa mengeluarkan suara batuk. Penyakit lama Tisueleng telah muncul kembali. Tangan boneka raksasa itu mengendur dan piton sungai darah mendesis dan tubuhnya tiba-tiba melompat ke depan. Namun, tangan boneka raksasa itu kembali mengenjang. Piton sungai darah membuka mulutnya lebar-lebar dan menampakkan taringnya yang tajam, kepalanya berayun-ayun tetapi masih tetap jatuh cukup jauh.
Piton Sungai Darah tidak bisa membalas dan secara bertahap kehilangan kekuatannya, itu akan segera mati terbakar. Tetapi tepat pada saat ini, kabut tebal berdarah naik dari tengah danau darah. Gu darah kacau. Mata Fang Yuan menunjukkan sedikit ketakutan, dia segera memanjat pintu masuk terowongan dan masuk ke dalamnya. Kabut berdarah dengan cepat menyebar di udara dan api yang mengamuk di danau darah telah sepenuhnya padam. Pusaran air muncul di tengah-tengah danau darah. Pusaran air bertahap mulai dari tengah danau dan dengan cepat menyebar dari sana, tumbuh lebih besar sampai tepinya menyentuh dinding di sekitarnya. Generasi pertama Gu Yue, kamu tidak tahan lagi? Boneka raksasa itu mendengus dingin. Gelombang darah raksasa mencapai setinggi 10 meter menyembur keluar dari tengah pusaran air. Dan dari dalam gelombang darah, peti mati merah tua perlahan-lahan bangkit vertikal. Hehehehe. Sebuah suara serak dan aneh ditransmisikan dari dalam peti mati, dan siapapun yang mendengar suara ini akan merasa dingin ke tulang. Junior muda, kamu berani merusak rencanaku, kamu akan mati dan aku akan memberikannya kepadamu. Sebelum suara itu menghilang, tutup peti mati itu melesat seperti ketapel, memperlihatkan mayat yang keriput. Dia memiliki wajah merah tua dan taring, rambutnya merah seperti darah, matanya dalam dan berisi api yang sepertinya akan padam. Dia tidak memiliki kulit dan potongan tipis otot merah menempel pada tulang putih, memberinya tampilan keriput dan seram. Junior, kamu terluka tetapi berani memprovokasi aku. Hari ini, kamu harus mati. Zombie itu berbicara, tetapi tidak ada gerakan di mulutnya, suara itu berasal dari perutnya. Dia terus mengatakan kamu. Ini adalah kebiasaan berbicara ribuan tahun yang lalu. Gu darah berat peringkat 5. Apakah dia benar-benar generasi pertama? Fang Yuan terperangah, tetapi tidak terkejut. Di dunia ajaib ini, ada banyak Master Gu yang hidup selama berabad-abad. Selain menggunakan cara yang paling ortodoks untuk meningkatkan umur melalui Gu masa hidup, ada juga beberapa cara jahat untuk membuat seseorang hidup selamanya. Misalnya, Gu raungan zombie peringkat 2. Jika Gu ini digunakan terlalu lama, Master Gu akan berubah sepenuhnya menjadi zombie dan selama mereka menghisap darah pada waktu tertentu, mereka bisa hidup bebas selamanya. Generasi pertama Gu Yue di depannya telah menggunakan cara seperti itu. Gu darah berat adalah rute kemajuan peringkat 5 utama dari Gu raungan zombie. Seiring dengan zombie asura, zombie setan surgawi, zombie mimpi buruk dan zombie wabah, mereka disebut 5 zombie terbang yang hebat. Gu masa hidup sulit ditemukan. Generasi pertama telah mengubah dirinya menjadi zombie darah terbang dan mengubur dirinya di sini.